Nusa Tenggara Barat atau NTB dikenal dengan beragam tempat wisata alam yang eksotis. Provinsi ini menyimpan banyak wisata alam bak surga dunia yang wajib dikunjungi. Salah satunya adalah Gili Trawangan. Gili Trawangan adalah yang terbesar dari ketiga pulau kecil yang terdapat di sebelah barat Laut Lombok. Sayangnya, di balik keindahannya, Gili juga menyimpan permasalahan aset yang berpotensi merugikan pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki objek tanah dengan golongan tanah pariwisata yang terletak di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah atau Pemenang Barat, Kabupaten Lombok Utara dengan total luas 750.000 meter persegi. Gili Trawangan is an amazing place for me. I came here with my wife 7 years ago. After that, we fall in love with Gili Trawangan. I choose Gili Trawangan because Gili Trawangan is a Muslim island, and we are Muslim, and it's very safe for us because Indonesian people very kind, very honest, and very helpful. Pada 1995, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan kontrak produksi dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) atas luas lahan 650.000 meter persegi yang merupakan bagian dari lahan milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan total nilai aset sebesar 2,3 triliun rupiah. Sementara ini kalau kita lihat ini berdasarkan hasil evaluasi khususnya oleh pihak Pemda dengan DJPKN, itu baru tahun 2018 sekitar 2,3 T nilai aset itu. Jadi kalau lihat kondisi sekarang ya udah 5 tahunan, sekitar 5 tahunan, mungkin udah mencapai 3,5 T, sekitar itulah kira-kira ke ininya. Namun, selama hampir 27 tahun lebih, PT Gili Trawangan Indah belum memenuhi dan dianggap melalaikan kewajibannya. Antara lain, pembangunan cottage dan fasilitas penunjang lainnya untuk pengembangan kepariwisataan. Pasca penjajahan kontrak itu kan PT GTI tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana perjanjian kontrak dan juga tidak melaksanakan surat keputusan Kakanwil BPN NTB saat itu terkait dengan pemberian hak atas tanah, hak guna bangunan di atas HPL. Di sana juga menyebutkan mewajibkan PT GTI untuk melakukan pembangunan resort dan kawasan pariwisata. Selain itu, aset seluas 650.000 meter persegi yang dikerjasamakan dengan PT Gili Trawangan Indah terlanjur diduduki dan dikuasai oleh masyarakat untuk membuat hotel atau cottage hingga saat ini. Tapi pemantauan kami selama identifikasi, mau akan di SHM-kan, mau. Tapi mudah-mudahan atas kerjasama dengan ATR BPN, jangan sekali tangan jahil itu lagi sekarang menyentuh mau memproses HPL anunya jadi SHM. Tuh, dan tidak ada haknya, tidak boleh. Hak di atas hak itu tidak boleh. Itu. Pemanfaatan penggunaan lahan oleh masyarakat maupun oknum membuat pemerintah daerah merugi lantaran kontribusi yang didapat nilainya hanya mencapai sekitar 23 juta rupiah per tahun. Kita lihat di dokumennya kok kontribusi daripada PT GTI itu kecil sekali gitu, sekitar 23,5 juta per tahun. Sudah itu di dalam penyataan, di dalam kontrak itu seharusnya PT GTI itu membangun kawasan resort Gili Trawangan itu dengan total wilayah seluas 75 hektar. Namun dalam prakteknya tidak ada kegiatan apapun. Jadi kok kita lihat
lahan-lahanan PT GTI malah dikuasai oleh masyarakat. Sudah itu tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah Provinsi NTB, hanya sebesar 23,5 per tahun. Terjadi kerugian negara karena yang seharusnya menjadi pendapatan retribusi dan pendapatan tahunan daerah nyatanya tidak diterima oleh pemerintah daerah. Pemerintah NTB sudah melakukan beberapa upaya untuk menindaklanjuti hal ini. Mulai dari proses identifikasi dan inventarisasi masyarakat dan pengusaha yang berada di atas tanah pemerintah provinsi, melakukan kajian dan analisis hukum, hingga berkoordinasi dengan pihak agraria dan tata ruang, Badan Pertanahan Nasional. Ketika Pak Gubernur meminta setelah SK diberikan oleh Pak Bahlil, Menteri Investasi, Pak Gubernur meminta, bisa enggak kita kerjasama sama masyarakat pada 11 Januari. Nah, itulah kami mulai masuk di Gili Trawangan untuk merayu masyarakat, mensosialisasikan, mendekati per objek atau per oknum masyarakat untuk mau bekerja sama pemerintah. Alhamdulillah awalnya indah, tapi ya namanya untuk mencari indah itu kadang-kadang banyak tantangannya, Mbak ya. Jadi tapi itu pun kami tidak pernah mundur dan saya bikin tim lain itu adalah sebagai penyemangat kami untuk melakukan kerja-kerja di Gili Trawangan untuk pemulihan dan optimalisasi aset di Gili Trawangan. Pada 2020, KPK kemudian melakukan pendampingan terhadap pemerintah Provinsi NTB untuk menyelesaikan aset-aset bermasalah, salah satunya adalah Gili Trawangan. Nah, disitulah ada MCP KPK. Saya pertama kali memasukkan ke dalam MCP KPK. Karena kami ini tidak pernah bisa. Saya belajar dari dokumen-dokumen awal, saya bikin selayang pandangnya. Jadi dia paling ujungnya kajian. Jadi apakah selama itu akan kita mengaji gitu. Mengkaji tapi kita tidak pernah bisa membaca situasi. Hanya mengaji saja. Nah, akhirnya kami bikin dari sepakat teman pengamanan aset kami dari tim UPTB mencoba untuk memasukkan ini dalam aset bermasalah. Dan itu pun poin pertama. Alhamdulillah KPK langsung merespon. Nah, merespon karena memang Gili Trawangan ini sedang dibicarakan semua. Karena banyak hal yang ada di isinya. Sejak saat itu, KPK melalui tim koordinasi dan supervisi mendorong pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan percepatan pemulihan dan optimalisasi pemanfaatan aset di Gili Trawangan. Melihat dari itulah kita melakukan koordinasi khususnya kepada Pemda Provinsi melalui BPKAD, Inspektorat, dan para pihak terkaitnya untuk melakukan penyelesaian PT GTI. Setelah kita melakukan monitoring dan evaluasi, dan kita juga melakukan pengecekan lapangan pada saat itu pada tanggal 23 November 2020 kita ke lokasi bersama Pak Gubernur. Pak Gubernur hadir pada saat itu, teman-teman dari Kejaksaan Tinggi khususnya dari Asdatun hadir, jadi termasuk sama Pemda. Nah, di sanalah kita melihat ternyata benar-benar PT GTI itu untuk khusus yang 75 hektar itu sudah ada bangunan, banyak resort, hotel, sudah dikuasai oleh masyarakat nelayan dan sebagainya. Kepastian hukum sangat penting sebagai landasan bagi pemerintah Provinsi NTB untuk mengembangkan kawasan pariwisata di Gili Trawangan dengan meningkatkan nilai keekonomian aset tersebut demi memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah. Dengan begitu kan dengan otomatis akan meningkatkan PAD daerah. Kedua, juga memberikan kenyamanan pada pelaku usaha di atas di atas HPL Pemprov ini, karena dia udah dapat perjanjian kontrak sama Pemprov, kemudian bisa diterbitkan juga hak guna bangunan atau hak pakai di atas HPL. Dengan demikian akan membangun semacam mindset mereka pelaku usaha di lapangan, dan juga mungkin bangunan-bangunan infrastruktur yang ada akan lebih bagus lagi nantinya.
proses pendampingan yang dilakukan KPK untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah dilakukan dengan kerjasama pemanfaatan lahan antara pemerintah daerah kepada masyarakat, pengusaha, dan investor. Ya, karena kita dari awal sudah mengetahui bahwa sebelum ada GTI sudah ada masyarakat yang ada di sini. Tentu relasi yang baik dan masyarakat itu jadi kebutuhan dan kemestian yang harus dihadirkan oleh pemerintah. Dan yang dikelola ini kan sebagian kecil dari keseluruhan pulau ini. Nah, oleh karena itu, saya kira nanti pulau ini akan jadi saksi di mana Pemda akan hadir di sini, akan ada kantor penghubung, ada security juga, sehingga akan memberikan rasa aman bukan hanya pada investor tapi juga pada penduduk lokal. Hingga saat ini, telah tercatat kesepakatan sebanyak 216 kerjasama dengan estimasi kontribusi per tahun sekitar 5,4 miliar rupiah. Nilai ini lebih besar dari penerimaan yang diterima Pemprov sebelumnya, yaitu sebesar 17,5 juta rupiah per tahun. Kita sudah menyaksikan juga gitu kan, udah sekitar dari informasinya ada sekitar 700-an yang rencananya nanti akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Terus dari 700 itu sudah ada sekitar 200-an ya kalau tidak salah itu yang sudah akan bekerja sama dan perjanjian, dan sudah ada yang membayar kontribusi. Informasi terakhir yang sudah membayar kontribusi itu di sekitar 5 miliaran lah. 5 miliaran, dan ini masih menunggu sebenarnya dari 700 itu, lalu nanti ke depannya kan dikembangkan lagi. Sebenarnya informasi juga kalau potensi ini bisa dimaksimalkan, bahkan tadi capaian bisa sampai 50-60 M per tahun kontribusi yang diberikan ke pemerintah daerah. Pemulihan aset Gili Trawangan sebagai barang milik daerah dan optimalisasi penerimaan aset daerah dari aset tersebut merupakan implementasi atas dua fokus area perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention. MCP yang tadi disampaikan beberapa narasumber itu merupakan salah satu cara Monitoring Center of Prevention. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dimitigasi itu integritas dari kita semua untuk menjaga aset itu untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Komitmennya kami pasti dukung program yang untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Sebagai buah manis dari upaya koordinasi supervisi yang dilakukan, pada 9 September 2022, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto memutuskan untuk membatalkan hak guna bangunan PT GTI dan mengembalikan sepenuhnya pemilikan dan pengelolaan Gili Trawangan ke pemerintah daerah. Juga optimalisasinya, misalnya bagaimana ke depannya nanti pengelolaan Gili Trawangan ini dikelola secara profesional. Terus beberapa hal misalnya kita bisa lakukan benchmark ke beberapa aset Pemda yang sebenarnya ini sudah sangat profesional, dan di pemerintah provinsi bisa melihat ke sana, misalnya kayak di pengelolaan Ancol gitu ya. Terus kan mereka juga jelas. Terus di sana di Gili Trawangan diharapkan memang nanti ada badan pengelola sendiri. Jadi keterwakilannya pemerintah provinsi, keterwakilannya pemilik aset itu hadir di sana, dan masyarakat ketika mereka akan melakukan investasi tahu di mana orangnya dan tahu siapa yang mereka hubungi. Barang milik daerah sebagai aset daerah merupakan kekayaan negara, sehingga perlu dikelola secara baik. Aset-aset milik daerah harus diadministrasikan dengan tertib, sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. KPK berharap masyarakat dapat bekerja sama secara sehat dengan Pemprov NTB dalam upaya memajukan Gili menjadi destinasi wisata andalan di NTB.